mendukung mereka dengan segala kehormatan harga diri mereka dan keagungan garis keturunan mereka, dan betapa besarnya jasa khusus dan umum yang mereka persembahkan terhadap tanah air kita tercinta. Mengingat apa yang telah kita saksikan selama beberapa tahun dengan beberapa orang yang mencemarkan nama baik mereka, menyerang garis keturunan mereka yang sahih, dan menuduh mereka dengan tuduhan batil dan fitnah palsu, sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran, dukungan terhadap kenyataan, dan rasa terima kasih kami melihat bahwa kami harus untuk secara resmi mengumumkan bahwa mereka adalah Sadah Alawiyah yang dikenal oleh para pendahulu kami, dan kami mengenal mereka setelah pendahulu kami, dan mereka berjalan bahu-membahu serta berdampingan bertahun-tahun dan pada tempo yang panjang dalam damai, rukun, ikhlas, dan saling mencintai. Mereka adalah panji putih perdamaian di negara kita dan pembawa pesan keamanan dan perbaikan di dalamnya. Ini satu bayan dari pemerintah lokal di sana, bukan dari kalangan Sadah Ba'alawi mereka, tapi mereka memberikan bayan ketika mendengar satu peristiwa di Jawa, ada sekelompok orang yang mulai menyerang nasab Sadah Ba'alawi, mereka sampai turun tangan. Padahal ini kerajaan Al-Kathiriyah. Di Indonesia banyak marga Al-Kathiri, mereka malah memberikan bayan seperti ini. Kemudian dia menyatakan mereka adalah satu-satunya yang menyandang gelar Sayyid yang sesungguhnya karena sahnya nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyandang gelar Sayyid di antara orang-orang Hadramut selama belum sah nasabnya kepada Rasulullah SAW. Nasab yang didukung oleh pohon-pohon silsilah yang ditulis dengan pena para ahli nasab yang dapat dipercaya. Sebagai penutup, kami mengarahkan surat kami kepada semua orang yang mempunyai perkataan yang efektif atau pengaruh yang efektif, dengan harapan dapat membantu dalam memadamkan fitnah yang terjadi dan kegaduhan tak berguna yang merugikan masyarakat, serta berupaya memulihkan ketenangan dan kedamaian yang ditulis pada tanggal 25 Muharram 1351 Hijriah. Kemudian ini saya berikan contoh lagi, tim Imaduddin juga berdusta atas kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah yang ditulis oleh Taji Wada'a Asyaris terbitan tahun 1975. Pada channel YouTube mereka berdusta dengan bernarasi Imam Ahmad bin Isa hijrahnya ke Andalus, yang kata mereka adalah suatu wilayah di Pakistan. Mereka berdua mengatakan, dua channel ini menggunakan pola yang sama, yaitu menyembunyikan informasi serta menipu pemahaman orang awam agar terkesan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ini sebagai tokoh majhul, nggak jelas. Dibilang dia hijrahnya ke Basra, di Basra tapi nggak ada makamnya. Oh, ke Baghdad. Oh, katanya ke sana, ke Madinah tadi katanya. Terus sekarang lagi ke Pakistan, ke Andalus. Padahal kitab itu justru memberikan informasi tentang kesahihan nasab Ba'alawi. Dan kalau orang mengklaim sebagai peneliti, tentu melihat satu teks yang aneh, mereka akan berupaya mencari tahu dari mana si penulis ini Taji Wada'a ini mendapatkan informasi ini untuk di cross check. Kan nggak langsung buru-buru percaya, apalagi melihat satu keanehan lalu disebarkan ke internet, oh ini Andalus, padahal semua orang waras ngerti nggak ada di Andalus Imam Ahmad bin Isa. Nah, seperti ini teksnya. Ini salah satu channel timnya Imat ini, Muhsin Official. Kemudian ini juga sambil nunjukin bola dunia nih, diukur-ukur pakai penggaris kemana untuk mendramatisir. Nah, padahal di teks itu kalau kita baca itu ada catatan kakinya itu Ahmad Al-Abah, terus ada catatan kaki nomor 1 Al-Muhajir ila Indonesia, kan ada alifnya. Kenapa kok dibaca Andalus? Min Baghdad sana 313 Hijriah, hijrahnya benar
tahunnya tahun 313. Arahnya kemana? Ini si Taji Wada'a yang clear, yang aneh. Jadi perlu dicek nomor 1 itu kemana. Bawahnya tulisannya dari majalah Al-Arabi edisi 170. Kenapa nggak dicek ke majalah itu? Tapi itu ditutup oleh mereka. Di channelnya yang ditampilin cuma ini kan, ditutup kan. Catatan kaki nomor 1 nggak ditampilin sama dia. Padahal kalau kita cek di kitabnya ada. Nah, ini satu pelecehan kepada masyarakat Indonesia. Dikira masyarakat Indonesia nggak ada yang ngerti bahasa Arab, nggak bisa cari. Oh, ini kitab ada di PDF, di download bisa. Tinggal cari aja. Semua orang bisa mencari. Di Indonesia ini ada ribuan asatid yang bisa bahasa Arab, bisa ngecek. Kenapa mereka nggak berpikir seandainya sewaktu-waktu kebohongan mereka ini ketangkap, ketahuan bagaimana? Nah, saya bilang kebohongannya nggak berkelas. Nah, kalau kita cek di majalah Al-Arabi edisi 170 terbitan 1392, seperti ini kan catatannya jelas. Edisi 170 tahunnya sama. Ini majalahnya. Nah, itu majalah ini memuat satu artikel yang ditulis oleh Syed Hasan Al-Amin, ini seorang sejarawan terkenal. Pada majalah tersebut ada sebuah artikel yang ditulis oleh penyair dan sejarawan Lebanon Hasan Al-Amin, putra Ayatullah Muhsin Al-Amin. Dalam artikelnya beliau menulis sejarah hijrahnya orang-orang Arab ke Asia Tenggara. Beliau spesifik menceritakan gelombang hijrah orang-orang Hadrami. Ini menunjukkan bahwa orang Arab yang hijrah yang beliau maksudkan adalah orang-orang Arab Hadramut. Pada halaman berikutnya beliau menceritakan keturunan Imam Ali Al-Uraidi yang ada di Hadramut, yang kemudian hijrah ke India, ke Cina, Malaya, Filipina, Indonesia. Kemudian kalau kita perhatikan tulisan beliau di halaman 51 yang saya beri tanda kotak, yang saya kotakin itu ya. Di situ beliau menulis Imam Ahmad bin Isa pada tahun 313 Hijriah hijrah ke selatan Jazirah Arab, Hadramut, dan oleh karena itu beliau dikenal dalam sejarah dengan gelar Al-Muhajir. Itu kan Ahmad Imad kan membuat orang jadi berpikir ini Al-Aba Al-Muhajir, nggak ada gelarnya, ini nggak ada, itu Al-Muhajir itu fiktif. Ini sejarawan mengkonfirmasi bahwa Imam Ahmad karena hijrah maka dipanggil Al-Muhajir. Kalau beliau masih di Irak sana, yaitu kampung halamannya, kenapa kok dikasih gelar Al-Muhajir? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Di tempat hijrahnya beliau digelari Al-Muhajir. Kemudian anak cucu beliau menyebar hijrah hingga ke Asia Tenggara, dan dari mereka lah Islam tersebar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa penulis kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah telah salah kutip. Nah, di halaman berikutnya malah ditulis semua kabilah-kabilah Sadaba Alawi. Ada Ali terus, Al-Segaf, Jamalulel, Al-Jufri, semua disebutin sama dia sebagai sada di kitab ini, di kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah. Dia hanya pada catatan kaki itu salah mengutip bahwa Imam Ahmad hijrah ke Indonesia. Mungkin maksudnya karena di Indonesia banyak keturunannya, maka dipikir dia hijrahnya langsung ke Indonesia. Tapi sumber catatan kakinya jadi Syed Hasan Al-Amin, sebelum dia menceritakan tentang di Indonesia, dia menceritakan dulu hijrahnya dari Irak ke Hadramut, kemudian anak keturunannya hijrah ke Asia Tenggara. Nah, dalam kitab Ansab Al-Asyair Al-Arabiyah halaman 86 ternyata Taji Wada'a Syaris juga menulis bahwa anak cucu Imam Ali Al-Uraidi tinggal di Madinah, Mesir, Hadramut, Iran, Jawa. Nah, dulu Indonesia yang dikenal di luar itu Indonesia ya Jawa dan Irak. Serta mereka memiliki sejarah yang gemilang, terhormat dan masyhur, dan keturunan Imam Ali Al-Uraidi sangat banyak. Di antara mereka banyak ulama-ulama besar yang menjadi kebanggaan bangsa Arab. Ditulis juga nama keluarga Sadaba Alawi seperti Asgaf, Al-Idrus, Syekhan bin Syekh Abu Bakar, Jamalullah bin Aqil, Al-Attas, dan seterusnya. Nah, yang halaman-halaman seperti itu sama dia nggak ditampakkan. Yang aneh-aneh yang bisa di framing ditampakkan. Nah, kemudian berbohong atas kitab Al-Istizada
min akhbaris sada. Ini juga sama, channelnya sama aja. Ya Muhsin Official itu. Sama ini juga. Orang-orangnya sama aja yang tukang ceramah ini bawa ceramah. Iya. Nah. Jadi dia berbohong. Di sini dia berbohong mengatakan bahwa Ba'alawi, ada 3 sahabat Ba'alawi dihukum dengan 300 pukulan karena dia menikah dengan Syarifah. Jadi dia bilang bahwa Ba'alawi oleh Amir Mekah dihukum karena ngaku-ngaku sada. Dia padahal di situ terus wamin gharaib, penulis kitab itu nulis wamin gharaib Amir Mekahnya. Di antara keanehan-keanehan Amir Mekah, Aun Ar-Rafiq itu, dia menghukum 300 kali pukulan kepada 3 sahabat Ba'alawi. Padahal 3 sahabat Ba'alawi ini sekufu dengan istrinya. Di kitab itu ditulis tapi disembunyikan oleh channel-channel itu. Kemudian sejak itulah dikatakan di framing, sejak itulah para Ba'alawi itu mengganti dengan julukan Habib. Padahal gelar Habib itu mulainya di saat Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas. Bukan di ini karena dianggap nggak boleh. Bahkan di situ Aun Ar-Rafiq itu melarang sahabat Ba'alawi menggunakan gelar Sayyid Syarif pada surat undangan atau apapun yang surat-surat. Lalu menurut si channel-channel ini, dari situlah Ba'alawi mengganti gelar dengan Al-Habib. Dia tidak membaca, tidak menceritakan secara utuh konteksnya ini apa. Aun Ar-Rafiq ini begini kenapa? Nggak diceritakan sama dia, disembunyikan. Padahal di halaman sebelumnya itu diceritakan bagaimana kedekatan para ulama sahabat Ba'alawi dengan Amir-Amir Mekah sebelum Aun Ar-Rafiq. Ada di antaranya itu ada gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, Habib Muhammad bin Alwi Asgaf, juga ada Habib Alwi. Di situ disebutkan kedekatan para sahabat Ba'alawi dengan Alwi bin Ahmad Syekh Husada ya. Itu begitu dekat dengan Amir Mekah sebelum zamannya Aun Ar-Rafiq, jadi satu sebelumnya. Nah kemudian ketika Amir Mekah diganti oleh Aun Ar-Rafiq, Aun Ar-Rafiq ini mempunyai keanehan. Dia membuat aturan-aturan yang menyulitkan para peziarah dan masyarakat Mekah, sehingga masyarakat Mekah itu mengeluh tentang aturan-aturan yang aneh-aneh ini. Dan mereka mengeluh kepada para ulama. Akhirnya para ulama mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid Utsmaniyah, melaporkan tentang apa aja yang dilakukan oleh Aun Ar-Rafiq. Kemudian surat itu oleh Sultan Utsmaniyah diberikan lagi ke Aun Ar-Rafiq, sehingga Aun Ar-Rafiq mengetahui siapa-siapa aja yang nulis surat itu, yang tanda tangan di surat itu. Akhirnya para ulama itu mereka semuanya mendapat ada yang dipenjara, ada yang dipukuli. Dia lihat ada sahabat Ba'alawi juga, ulama sahabat Ba'alawi juga diberikan aturan yang keras. Dan ini ditutupi oleh orang itu. Ini aturan ini hanya berlaku di Mekah, di Aun Ar-Rafiq. Tapi di Madinah beda lagi. Malah disuruh ke Madinah sahabat Ba'alawi. Ya. Dan ini hanya di zaman Aun Ar-Rafiq. Tapi kemudian setelah itu hubungan sahabat Ba'alawi dengan keluarga Auni sangat dekat sekali. Ketika kerajaan Urdun baru berdiri, justru kerajaan Urdun itu pendirinya mengundang Habib Ahmad As-Segaf untuk menjadi kepala qadhi di sana, dan turun-temurun sampai sekarang. Anaknya, cucunya menjadi menteri, sampai sekarang masih ada anak perempuannya jadi menteri. Bahkan Habib Hasan bin Ali As-Segaf itu masih keturunan dari Habib Ahmad As-Segaf. Nah, terus kemudian memfitnah Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'alawi. Itu diramein tuh, katanya Mufti Yaman Mufti Syamsuddin Syarafuddin membatalkan nasab Ba'alawi. Diramaikan di Facebook, di internetnya pun website apa yang banyak virusnya. Kalau antum buka pakai laptop mungkin nggak lama laptop antum juga rusak ya. Banyak kan virus, pop upnya banyak.
Nah, sampai yang memalukan, akhirnya Mufti Yamannya mengeluarkan statement resmi bahwa dia berlepas diri dari fitnah itu. Memalukan, ada orang ngaku ulama di Indonesia memfitnah mufti di negara lain, mufti resmi. Memalukan. Belum pernah di Indonesia ini ada sejarahnya ulama Indonesia memfitnah ulama negara lain. Satu hal yang memalukan. Dan belum pernah ada ulama di Indonesia yang digelari jahil murakkab. Padahal ulama Indonesia ini dari dulu dikenal sebagai ulama-ulama yang kelas dunia. Syekh Yasin Al-Fadani sebagai musnid dunia, Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal, Syekh At-Tarmasi dikenal kealimannya di dunia. Baru kali ini kita di era kita ada orang Indonesia digelari jahil murakkab. Nah, kemudian di sini juga ada sahabat dari Al-Mutawakkil Allah lebih dari 10 kali menyebutkan gurunya Sayyid Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Bahkan dalam keterangan di atas beliau secara jelas menyambungkan Ansab Ubaidillah kepada Ahmad Al-Muhajir dan seterusnya. Nah, ini tentang bahwa Jadid bin Ubaidillah ada sahabatnya juga tentang ini. Ya. Kemudian jika dia mengatakan kelompok Imad ini mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini diragukan. Nah, kalau diragukan, tidak mungkin mereka diangkat menjadi nakib sampai berkali-kali di Hijaz. Yang jalur keturunan sadanya beragam. Berikut diantara nama-nama nakib Ashraf Hijaz dari tokoh Ba'alawi. Di Mekah pernah jadi nakib Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Attas tahun 1243 Hijriah. Ada Sayyid Ishaq bin Aqil, juga pernah jadi Naqibul Ashraf di sana. Sayyid Abdullah bin Aqil tahun 1267 jadi Naqibul Ashraf di sana. Kemudian Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, mufti, ya ini yang gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, mufti Mekah, mulai jadi naqib pada tahun 1314 Hijriah. Beliau juga pengarang kitab Tarsyih Al-Mustafidin, kitab fikih yang dipakai oleh para ulama Nahdliyin di Indonesia. Kemudian di Madinah naqibnya ada Sayyid Muhammad Jamalulail tahun 1283, Sayyid Muhammad Bafaqih tahun 1286, Sayyid Ali Al-Habsi tahun 1315 Hijriah, Sayyid Alwi Bafaqih tahun 1315 Hijriah, Sayyid Abdullah Jamalulail juga. Jadi kalau nasab Sada Ba'alawi diragukan atau tidak diakui, mana mungkin mereka jadi Naqibul Ashraf. Kemudian pada tahun 2005 ada pertemuan berbagai Naqaba Ashraf dan berbagai lembaga resmi pencatat nasab internasional di Libya. Saat itu Rabita Alawiyah turut hadir diwakili oleh almarhum Al-Habib Zain bin Umar bin Smith, ketua umum Rabita Alawiyah pada masa itu. Kemudian ada Habib Kazim Al-Hayyid, ada Habib Abdurrahman Basura, ketua Maktab Daimi saat itu. Nah, kemudian ini fotonya, ada pertemuan itu. Ini salah satu contohnya, Syahadatun Nasab, stempel dari Naqaba Ashraf dunia, salah seorang dari Pahlawi. Kalau nggak diakui nggak mungkin keluar. Terus kemudian menyebut tulisannya tentang pembatalan Ba'alawi sebagai tesis, tadi sudah diungkap oleh Sayyid Idrus Al-Masyhur. Kemudian ini salah satu yang aktif nih. Dia menyebut Wali Songo bukan Azmat Khan, Wali Songo bukan Ba'alawi. Lalu dia mengatakan bahwa Ba'alawi, Rabita Alawiyah mengisbat nasab Wali Songo sebagai Ba'alawi itu merujuk kepada Van den Berg, sejarawan Belanda. Ini satu kebohongan yang besar. Padahal Van den Berg itu lahirnya kapan? Sedangkan yang di situ dirujuk adalah sejarah yang ada di Kesultanan Palembang, sejarah tahun 1161 Hijriah atau sekitar 1740 Hijriah, 40 Masehi. Sementara Van den Berg
Itu lahirnya 1845 Masehi. Selisihnya jauh, hampir 100 tahun lebih dulu sajarahnya. Bagaimana katanya Rabithah Alawiyah atau Samsud Dawira mengisbat nasab Wali Songo merujuk kepada Van den Berg. Van den Berg hanya mengkonfirmasi bahwa kata Van den Berg di India ada sekelompok sada yang sada Ba'alawi yang digelari dengan Azmat Khan. Hanya itu saja. Tapi merujuknya Habib Di Asyhab kepada siapa? Kepada sajarah yang ada di Kesultanan Palembang. Itulah silsilah dari Tuan Fakih Jalaluddin. Nah, di sajarah itu ada nama Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya. Dan ternyata itu bukan hanya di situ saja. Di tempat lain juga ada. Misalnya itu Abu Fatoni Muhammad Irfan dalam kitabnya Sunan Giri juga memuat silsilah seperti itu juga. Dan juga kitabnya yang Maulana Malik Ibrahim juga. Kemudian Haji Ali Khairuddin fi Kitabihi bin Jawiyah itu juga memuat silsilah semacam itu. Terus ada juga di yang terpampang di Masjid Ampel, silsilah dari Sunan Ampel. Itu sajarahnya persis seperti itu juga. Terus kemudian di sajarah Sultan Cirebon itu sama juga, sajarahnya sama seperti itu. Nah, dan di banyak tempat, termasuk di Majalengka dan lain-lain. Artinya sajarah itu ada dipegang di banyak tempat. Berarti kan masyhur. Terus apa alasan Habib Di Asyhab tidak memasukkan ke Samsud Dawira? Tapi sebatas itu saja mengenai, karena sajarah ini update ini baru di tahun belakangan ini. Tapi dari sejak Wali Songo ke bawah kita nggak punya catatannya, nggak punya datanya. Cuman kita mengetahui bahwa ada bukti sajarah yang di situ memuat silsilah dari Sayyid Jamaluddin Al-Husain itu ke Sayyid Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan, seperti itu. Nah, saya kira cukup itu dulu aja, karena sebenarnya banyak sekali, cuman karena waktu sudah lama kita dari pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini kawan-kawan sebenarnya tinggal merujuk saja ya, pemaparannya sudah cukup bayyinah sharihah. Tapi kemudian saya pengen mengkonfirmasi biar kemudian ada satu hal yang di sini. Saya teringat sekali waktu di Banten, TB Ibrahim itu kemudian ditanya soal nasab Wali Songo yang terputus begitu. Lalu kemudian beliau sampaikan, saya sudah konfirmasi ke Robitoh tentang hal ini, itu dari Bahar bin Smith katanya. Baik, saya pengen mengkonfirmasi sekarang. Apakah kemudian nasab Wali Songo itu, Wali Songo ya, ini bukan kemudian dzurriyyahnya, Wali Songo itu menurut Robitoh Allah tersambung kepada Rasulullah? Konfirmasinya bagaimana? Iya, bahwa Wali Songo memang dzurriyyah Rasulullah SAW. Cuman lebih baik dari Habib Syekhan yang memberikan penjelasannya. Oh, baik. Bisa dijelaskan? Ini mohon maaf, satu aja ini pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nasab yang dikenal dengan Al-Azmat Khan, kalau kita merujuk dengan syajarah yang ada sebuah catatan yang menyatakan bahwa Abdul Malik itu mempunyai keturunan yang dikenal dengan Azmat Khan. Ada beberapa catatan yang dimiliki oleh Maktab Daimi tentang tulisan keturunan dari Wali Songo, dan itu masih dalam tahap pembahasan, dalam tahap penelitian. Pastinya Maktab Daimi sudah pernah mengeluarkan sebuah surat bahwa berdasarkan data yang ada,
Al-Madkhan itu keturunan dari Amul Faqih. Amul Faqih seperti Syed Abdullah bin Abdul Haddad, seperti yang disampaikan tadi. Cuman untuk kesahihan nasabnya kita masih dalam tahap penelitian, dalam tahap tahtal bahas yang ke bawah, Wali Songo ke bawah. Untuk Wali Songo ke atas kita juga masih dalam penelitian juga, karena ada beberapa versi yang berbeda, ada beberapa catatan, tapi itu masih kita kumpulkan dari beberapa data. Untuk oknum, ya, Anda sampaikan oknum, selama ini setiap statement baik itu dari Maktab Daimi kita selalu memakai surat resmi. Jadi kalau dari perorangan itu bukan merupakan perwakilan dari kita, bukan statement dari kita. Kita sudah pernah mengeluarkan itu suratnya dan sudah kita tampilkan di web-web yang resmi, baik itu di Maktab Daimi ataupun di Robito. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Malam ini dari Ketua Maktab Daimi sendiri yang kemudian mengkonfirmasi itu. Maka ini satu hal yang luar biasa, ditunggu-tunggu sebenarnya statement ini, hanya sepertinya di beberapa media sosial dan lain sebagainya belum ketemu gitu. Nah, alhamdulillah malam ini bisa dikonfirmasi, dan saya akhirnya merasa ini ya, bersyukur juga karena rombongan Kiai Imad tidak jadi datang, karena akhirnya kita bisa banyak mengeksplorasi. Kita 12 jam ini itu bisa mengeksplorasi banyak hal tanpa kita potong, semuanya akhirnya bisa berbicara, memaparkan metodologi-metodologi yang ada. Hanya saja tentu sangat disayangkan sekali karena belum bisa untuk mengkonfrontasi datanya. Ya, mudah-mudahan nanti ada satu kesempatan di mana kita bisa mengkonfrontasi data ini, dan tentu semangat yang dihadirkan adalah semangat rekonsiliasi lah, semangat islah. Saya sendiri ini datang ke Robitoh Alawiyah, ini apa namanya, salah satu amanah. Mungkin Robitoh menganggap bahwa saya tidak punya kepentingan di sana untuk hal ini, maka mudah-mudahan bisa bersifat netral. Dan memang alhamdulillah di sini nyaman tempatnya, maka 12 jam di sini sepertinya tidak menjadi hal yang ini ya, yang apa namanya, tidak melelahkan lah begitu. Di sini tempatnya nyaman, kita berdiskusi enak, santai, tidak ada persekusi sama sekali, tidak ada hal-hal yang kemudian ditakutkan begitu. Maka mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa terus digalakkan. Dan tentu sahabat-sahabat sekalian masih banyak pertanyaan-pertanyaan di luar isu metodologi nasab ini. Saya yakin sekali perasaan hal-hal yang terkait dengan sosial misalkan, hal-hal yang mungkin pertanyaan-pertanyaannya nanti agak tajam. Maka mungkin bisa difasilitasi kembali kalau berkenan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam masalah sosial yang mungkin bisa langsung dijawab nantinya begitu, biar apa namanya, biar lebih jelas lah begitu. Tapi sahabat sekalian, sekali lagi bahwa hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan sebuah diskusi yang luar biasa, komprehensif, holistik, menyeluruh, dan mudah-mudahan ini menjadi maklumat buat kita semua untuk apa namanya, menimba ilmu terus-menerus, khususnya untuk hari ini dalam kaitannya dengan sejarah begitu. Baik, ini sudah tidak ada lagi kan ya yang kemudian akan berbicara, dan tentu sebelum saya membuat kata penutup begitu, saya akan mempersilahkan kepada Ketua Maktab Daimi untuk memberikan closing statement pada kesempatan kali ini. Diperkenankan. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan acara diskusi tentang membedah tulisan yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tadi sudah disampaikan dari beberapa peneliti yang intinya bahwa nasab Ba'alawi itu sudah sahih berdasarkan kaidah ilmu nasab, berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi, dan itu cukup jelas sekali dan sangat gamblang. Kenapa kita buat acara seperti ini? Sebenarnya ini
untuk edukasi kepada masyarakat bagaimana cara mengithbat sebuah nasab dan apa saja yang menjadi kekuatan nasab dari Sadah Ba'alwi. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beberapa peneliti tentang kesahihan nasab dari Sadah Ba'alwi. Cuman kita sangat menyayangkan dari pihak penggugat sampai saat ini juga belum datang. Rencana tujuan kita akan berdiskusi, saling berhadapan untuk bagaimana nasab itu bisa dibatalkan dan bagaimana nasab itu bisa dikatakan sahih. Sebenarnya kita cukup mengharapkan kehadirannya, tapi sampai saat ini belum datang juga. Harapan kita memang tujuan kita bukan untuk beliau ataupun timnya harus menerima, tapi kita akan memberikan edukasi. Inilah yang dikatakan ilmiah dalam ilmu nasab. Kita sampaikan kaidah-kaidahnya, teori-teorinya, itu harapan kami. Mudah-mudahan itu bisa diterima, atau mungkin dari pihak penggugat mempunyai teori lain, itu wallahu a'lam. Tapi kita sudah sampaikan sesuai dengan teori dan kaidah ilmu nasab. Ada pesan juga dari Maktab Daimi kepada seluruh Alawiyin, yang mana produk utama. Jadi kita ini bukan menjual nasab ya, tapi kita memberi syahadah nasab kepada Alawiyin yang seperti ini. Ini nasab cukup jelas di dalam buku ini. Ada pesan kepada seorang Alawiyin. Mungkin bisa Anda sampaikan di sini. Pesannya di sini, nasab ini sebagai pendorong Anda untuk berteladan kepada mereka. Mereka dalam artian di sini kepada datuk-datuknya, seperti yang tertulis dalam susunan nasab yang ada. Dan kita harapkan mereka berjalan lurus mengikuti jalan hidup mereka, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dan ajaran mereka, dan mengikuti jejak dari kakek moyangnya. Itu yang selalu kita tekankan, dan itu kita cantumkan di dalam buku nasab, yang mana tujuannya agar menjadi generasi yang baik. Saya teringat dengan pesan Imam Muhammad al-Baqir kepada putranya Imam Ja'far Shadiq. Pesannya begini: ilmu itu mulia, tapi lebih mulia kalau yang pemegang ilmu itu adalah Anda. Kebodohan itu sangat hina, tapi lebih hina kalau kebodohan itu ada pada Anda. Ini yang harus kita jadikan contoh tauladan. Selanjutnya dalam buku nasab ini ada tuntutan juga. Jadi buku nasab ini bukan menjadi suatu untuk dijadi kebanggaan, untuk jadi kesombongan. Tapi dalam buku ini juga tertulis yang pertama, yaitu membuang jauh-jauh perasaan angkuh dan bangga diri. Itu harapan dari Maktab Daimi. Yang kedua, menjadikan takwa sebagai bekal hidup Anda. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir adalah menjadikan para solehin pendahulu Anda sebagai panutan. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan sebagai penutup dari diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit. Saudara Rofi ingin minta tambahan? Ya, sedikit aja. Baik. Nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 5 menit. Ya,
Ini mungkin pesan dari tim peneliti Baik. yang sudah dari pagi sampai malam menunggu datangnya Haji Imaduddin yang sekarang sedang menjawab di live-nya. Apa yang kita sampaikan sekarang beliau sedang live dan sedang dijawab. Saya kira pertemuan langsung itu lebih harmonis daripada harus seperti main kucing-kucingan. Jadi mungkin kapan-kapan ada kesempatan bagi Kiai Imad untuk mengundang kita ke rumah beliau untuk berdiskusi di rumah beliau, kita siap datang. Mungkin Kiai Imaduddin memiliki kesempatan mengadakan diskusi di rumah beliau. Insya Allah yang penting keamanan dijaga, kita bersilaturahim, daripada masa kita live di sana live kayak kita sedang berduaan sana main HP sini main HP, kan gak etis. Al Islam al Muslim akhul Muslim. Mungkin itu dulu yang bisa Al Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Baik, ini saya perkuat lagi. Jadi memang tim peneliti siap kapanpun dan dimanapun, begitu ya. Asalkan kemudian nanti bisa menghadirkan Kiai Imad secara langsung. Yang penting bukan hari raya. Ya bukan hari raya. Baik, memang belum pernah sama sekali bertemu. Dari semua ini cuma Gus Rumel saja yang pernah bertemu. Saya doang. Hanya yang lainnya belum pernah bertemu. Waktu di Banten juga nggak ketemu ya. Baik. Ya nanti mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian ini ada yang bisa memfasilitasi dari kawan-kawan Banten misalkan, dari kawan-kawan NU untuk bisa memfasilitasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada pertemuan. Karena sekali lagi, saya sendiri moderator merasa ada yang kurang karena data material belum bisa dibandingkan, belum bisa dikonfrontasi. Jadi agak bingung kita akhirnya. Tapi ya sekarang kita terima, kita taslim bahwa metodologi yang kemudian digunakan sekarang ini adalah metodologi yang kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama. Baik, untuk penutup ya, saya ingin kemudian mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab. Ya, beliau alumni Azhar, juga dari kalangan Sadah Ba'alawi terkait isu ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang dapat kita insafi. Baik, dalam isu nasab ini kemudian Prof. Quraisy ditanya, wajar saja katanya ketika ada yang memperlihatkan garis keturunan, apalagi ada bobot, bebet dan bibit. Lalu dilanjutkan, tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda. Buktikan saja bahwa hal tersebut melalui akhlak dan ilmu Anda. Prof. Quraisy Shihab juga menambahkan bahwa yang kedua, ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi yang dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Salman minna ahlul bait. Salman adalah bagian dari kita sebagai ahlul bait. Padahal kita ketahui bahwa Salman bukanlah darah daging Rasulullah. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, bukan seorang Persia yang saat ini Republik Islam Iran. Walaupun demikian ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya Nabi. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh terhadap Nabi. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah SAW. Mari kita tonjolkan akhlak kita, ilmu kita dan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah SAW bangga. Dan tidak usah memikirkan diakui, tidak diakui, terserah saja. Itu yang kemudian disampaikan. Dan sekali lagi, in uridu ilal islah mastata'tu. Mudah-mudahan tercipta rekonsiliasi, tercipta kebaikan untuk kita bersama, untuk Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk penutup kami minta untuk Ustaz Ahmad mewakili Robit Haliyah menyerahkan plakat kepada saudara moderator Ustaz Mabdo Dikara. Lalu untuk Habib Syaikhon bisa menyerahkan plakat kepada para tim peneliti. Satu persatu diarah ke kamera, satu persatu menghadap kamera. Ya, lalu Habib Syaikhon silahkan ke Said Muhammad As-Sigaf. Lalu selanjutnya Ustadz Muhammad Nafis. Lalu Ustadz Muhammad Bahiruddin.
Silakan Ustaz Muhammad Bahiruddin. Lalu Muhammad Hanif Alatas. Dilanjutkan Gus Romal Abbas. Lalu Said Idrus Al-Masyhur. Di foto dulu. Oke, Said Idrus Al-Masyhur. Kembali terakhir Gus Wafi di terakhir. Kami dari Robitul Halawiyah mengucapkan terima kasih banyak para tim peneliti, moderator yang sudah menjalankan 12 jam penuh hari ini membahas ilmu semua, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi masyarakat. Demikian kegiatan hari ini. Kami izin selanjutnya ada launching buku dari tim peneliti. Jadi silakan kamera berpindah. Silakan tim peneliti di posisinya, mikrofon yang sudah disediakan. Di tempat yang sama aja silakan. Piring ini diangkatin dulu. Kamera, video dan foto kami minta untuk tim peneliti semuanya memegang bukunya masing-masing. Ya, bukunya masing-masing. Ada yang belum pegang bukunya? Baik. Sudah? Gimana Habib, sudah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu 7 September 2024 setelah 12 jam ya seminar yang harusnya diskusi dua arah tapi berubah jadi seminar ilmiah luar biasa. Mudah-mudahan berkat mudarasah ilmiah ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dari tim pengawal Persatuan Umat, sebelumnya kenapa dinamakan tim pengawal Persatuan Umat? Karena isu ini kami lihat berpotensi menjurus kepada perpecahan umat, ujaran-ujaran kebencian rasial, kemudian juga fitnah sana fitnah sini, sehingga ini berpotensi untuk menyebabkan pecah belah umat, ada pembenturan antara habaib kiai dan lain sebagainya, dan ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa didiamkan. Maka atas dorongan hal tersebut, maka kami dari tim pengawal Persatuan Umat yang isinya di sini ada Gus Rumel, ada Dr. Idrus Al-Masyhur, ada Ustaz Muhammad Bahiruddin Sarang, begitu juga ada Gus Wafi, ada Ustaz Maimun Nafis juga alumni Sarang, juga ada Habib Muhammad As-Segaf, dan masih ada satu lagi di sini ya saudara Ahmad Guddur, saudara Ahmad Guddur yang kebetulan berhalangan hadir karena posisinya tidak di sini saat ini. Semenjak
kurang lebih awal Mei kami merumuskan khutbatul bahats, ya, apa saja yang perlu dibahas, kemudian akhirnya kami membagi tugas sehingga alhamdulillah jadilah satu buku ini, Keabsahan Nasab Ba'alawi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Nah, ini di dalam ini kita bongkar panjang lebar. Kalau tadi ini diuraikan 12 jam ya, seminar pada hari ini itu 12 jam belum semuanya, banyak banget yang belum diulas, tapi udah diulas di buku ini. Insya Allah kami berusaha ulas secara ilmiah, al-hujjah bil hujjah, juga dengan pembahasan-pembahasan yang faktual, aktual, divalidasi dengan sumber-sumber yang insya Allah bisa dipercaya dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan segala pertanyaan-pertanyaan kalau mau dibaca dengan insaf, dengan baik, dengan hati bersih, jernih, objektif, insya Allah semua pertanyaan terbaca. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang cari pembenaran. Buku ini kami tulis bukan untuk mereka yang memang ada sesuatu. Akan tetapi buku ini kami tulis untuk mereka yang mencari kebenaran dan mencari jawaban. Dan alhamdulillah buku ini mendapatkan pengantar dari ulama-ulama luar biasa, ulama-ulama besar. Di antaranya dari perwakilan Sidogiri ada Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim, kemudian dari ulama Madura ada perwakilan ulama Madura Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi, ada dari ulama Jawa Tengah Kiai Haji Najih Maimun Zubair, perwakilan ulama Jawa Barat ada Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar, kemudian juga dari ulama Jabodetabek ada Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, ulama sepuh. Kemudian juga dari ulama Banten di sini ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Dan untuk ulama Kalimantan di sini ada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Bakhit. Kemudian juga ada Tuan Guru Kiai Haji Hasanuddin Badruddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura, tempat di mana guru sekumpul belajar. Juga ada kata pengantar dari Profesor Kiai Haji Ustadz Abdus Somad LC PhD, ulama Sumatera yang juga dai Nusantara. Beliau memberikan kata pengantar di buku ini. Insya Allah tidak lama lagi, insya Allah kita akan upload buku ini untuk bisa didownload oleh semuanya. Jadi memang tujuan kita bukan untuk tujuan komersil, tujuan kita bukan untuk untuk dijual secara komersil, tapi untuk siapapun bisa mengambil manfaat dari buku ini. Yang penting jangan merubah-rubah isinya, jangan merubah-rubah substansi. Insya Allah nanti siapapun bisa download PDF-nya. Dan bagi siapapun yang ingin mencetak, memperbanyak, silahkan, fadhol, monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini kami bongkar, sebagaimana tadi kami uraikan, kurang lebih ada 9 penyimpangan besar yang dilakukan oleh saudara Haji Maduddin Usman di dalam pembatalan nasab Ba'alawi, sehingga karena 9 penyimpangan tersebut akhirnya menabrak banyak sekali ulama di dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Dan juga kami jelaskan di sini apa saja implikasi-implikasi negatif, mafasid, dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan manfaat buku ini dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Ada yang ingin menyampaikan? Fadhol Gus Rumel. Cukup. Cukup Habib. Ustaz? Cukup. Insya Allah ditunggu. Sebentar lagi akan kita upload. Nanti linknya akan disebarkan dan siapapun bisa download. Dan insya Allah juga akan nanti ada versi cetak. Dan masing-masing kalau mau cetak, mau nyebarkan, silahkan. Insya Allah. Tadi yang kami sampaikan tuh masih sedikit dibandingkan dengan apa yang ada di buku ini. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.